di dalam kejumu dan berfikir. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Persis TV, senang sekali kembali berjumpa bersama saya Elva Al-Aufa dalam Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh makna. Pemirsa Persis TV, tentu kita berharap bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Apalagi kalau bicara tentang bulan Ramadan, pemirsa Persis TV identik sekali dengan pedoman hidup kita, Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Inilah mengapa seringkali bulan Ramadan ini pemirsa Persis TV disebut sebagai bulannya Al-Quran. Dan sering juga disebut dengan momen istimewa bulan Ramadan sebagai bulan nuzulul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Namun, seperti apa sih pemirsa Persis TV proses nuzulul Quran dan apa istimewanya dari proses yang terjadi di bulan Ramadan dan kenapa pula diturunkannya di bulan Ramadan? Insya Allah di kebersamaan hari ini kita akan telusuri lebih jauh pemirsa Persis TV, kita maknai lebih jauh apa sebenarnya proses nuzulul Quran agar mudah-mudahan momen Ramadan betul-betul menjadi momen kita untuk kembali lebih dekat dan lebih akrab bersama dengan Al-Quran. Insya Allah hari ini bersama dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Haris Muslim, kita akan menyelami keindahan dari proses nuzulul Quran. Kita sapa bersama. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Elva. Insya Allah ini jadi momentum istimewa bulan Ramadan ya Ustadz ya? Betul sekali. Baik, nah ini juga Ustadz, kita bicara tentang tema di hari ini nih, pemirsa Persis TV kaitan dengan nuzulul Quran. Mungkin juga pemirsa Persis TV mulai bertanya-tanya nih Ustadz. Ya, betul. Dimulai dari yang paling sederhana mungkin bagi pemirsa Persis TV, disebut dengan nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran. Mungkin juga pemirsa bertanya, sebenarnya seperti apa sih proses turunnya? Nanti kita akan bahas. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Betul Kang Elva bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum dan tentang Ramadan, itu disebutkan bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pemisah antara hak dan batil. Nah, dan juga banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Al-Quran menjelaskan tentang proses terjadinya Al-Quran. Seperti dalam surat Ad-Dukhan misalkan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian di dalam surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi Lailatul Mubarakah itu yaitu malam Al-Qadar, gitu ya, malam Al-Qadar. Yang di dalam hadis sebutkan di bulan Ramadan itu adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar ya, Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu lebih baik? Karena di Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Jadi ayat-ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Mungkin kita tidak usah jelaskan lagi Al-Quran itu apa. Yang kita soroti pada pertemuan ini adalah tentang proses turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi terakhir dan kitab terakhir, gitu ya. Kitab Nabi terakhir dan kitab terakhir. Tidak ada kitab yang Allah turunkan setelah Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana proses kalau Al-Quran disebutkan diturunkan di bulan Ramadan? Bagaimana proses turunnya Al-Quran itu? Berdasarkan ayat-ayat tentang Al-Quran dan berdasarkan juga dari hadis-hadis, maka para ulama ahli tafsir, ahli ulumul Quran membagi proses turunnya Al-Quran itu secara global 2 tahap. Tahap pertama adalah yang disebut dengan turunnya Al-Quran secara sekaligus min lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Nah, demikian istilahnya ya. Jadi dari lauhil mahfuz ke baitil izzah fi sama'id dunya. Ke baitul izzah di langit dunia itu turunnya jumlatan wahidatan. Secara keseluruhan. Ya, jadi dari mulai kalau susunan ayat sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, meskipun nanti tertib turunnya tidak seperti itu. Nah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan jumlatan wahidatan pada malam Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, kemudian setelah itu, ya, setelah proses turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, itu kemudian Al-Qur'an turun dari Sama'id Dunya. Ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Secara berangsur-angsur, secara bertahap selama masa kerasulan 23 tahun. Mulai dari awal wahyu turun itu di Gua Hira sampai terakhir Nabi sebelum meninggal gitu ya. Itu adalah selama masa kerasulan. Itu adalah proses turunnya ayat Al-Qur'an secara berangsur-angsur, dan ini juga dijelaskan di dalam di dalam Al-Qur'an, misalkan surat Al-Isra ayat 106. Allah berfirman, wa Qur'anan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Qur'an ini kami pisahkan. Farraqnahu, jadi kami turunkan secara terpisah, secara bertahap, ya. Litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktsin. Agar engkau membacakannya kepada manusia itu ala muktin, secara sedikit demi sedikit, tidak secara tergesa-gesa. Muktin itu lebih tenang, lebih bertahap, lebih santai gitu ya. Litaqra'ahu ala muktin, ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu tanzila. Tanzil itu ya penurunan Al-Qur'an, jadi sebagai penguat. Kemudian juga ditegaskan di dalam misalkan surat Al-Furqan ayat 32. Ya, Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan secara jumlah wahidah? Maksudnya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu itu diturunkan secara jumlah wahidah. Secara keseluruhan, baik Taurat, baik Injil, baik Zabur, itu Zabur, Taurat, Injil, itu turunnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa gitu ya. Itu semuanya turunnya itu secara jumlatan wahidatan. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu turun secara bertahap. Nah, maka orang-orang kafir, kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 32, ya, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, ya, laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Ini kenapa? Ya. Kalaulah, kenapa tidak gitu lah, mungkin diterjemahkan tulisnya ya. Kenapa Quran ini tidak diturunkan ke Muhammad itu secara keseluruhan? Maka kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami ya turunkan secara bertahap itu untuk menguatkan hatimu Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ketika ada orang protes itu mungkin
terganggu ya. Iya. Ini mereka bertanya kenapa ini kok Muhammad beda sendiri gitu. Kata Allah, jangan kau risau. Karena itu apa? Karena itu adalah agar engkau kokoh hatinya. Ketika Nabi Muhammad menghadapi tantangan dalam dakwahnya, maka Nabi kuatkan hatinya itu dengan turun ayat Quran. Dan juga untuk apa katanya? Ya, warattalnahu tartila. Dan kami bacakan secara tartil. Kenapa? Quran itu turun secara bertahap. Salah satu hikmahnya agar mudah diajarkan. Sedikit demi sedikit. Nanti ada beberapa poin di antara hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, mungkin itu secara global. Jadi Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama itu adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah fi Sama'id Dunya secara keseluruhan, dan itu turunnya pada Lailatul Qadar. Ya, itu. Baik. Kemudian setelah itu dari Sama'id Dunya turun ke Rasulullah itu secara bertahap selama masa kerasulan. Baik turunnya itu ada pertanyaan, turun Al-Quran. Betul. Ada kejadian sebelum menuju turun Al-Quran, atau tidak ada. Ibtidaan langsung oleh Allah diturunkan ayat Al-Quran gitu. Nah, itu secara bertahap selama masa kerasulan. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah disebut ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah disebut ayat Madaniyah. Jadi mungkin lebih enaknya seperti itu. Karena tidak semuanya turun di Mekah, tidak semuanya turun di Madinah. Tapi mengklasifikasinya yang turun sebelum Nabi hijrah itu disebut ayat Makkiyah. Yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disebut ayat Madaniyah. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Elva. Baik. Ini jadi pengantar yang menarik. Pemirsa Persis TV, kita dengan nuzul Quran, kita jadi tersadarkan ternyata memang proses turunnya Al-Quran itu tadi ada dua tahap. Ya Ustaz ya. Jadi mulai dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, gitu ya, sampai kemudian dari langit dunia ke Nabi Muhammad ternyata bertahap nih pemirsa Persis TV. Dan kita juga jadi sadar nih tadi pengklasifikasian ayat-ayat yang turun juga antara Makkiyah dengan Madaniyah bukan berdasarkan tempat pemirsa Persis TV, karena ternyata ada juga ya Ustaz ya surat yang Madaniyah tapi kemudian turunnya di Mekah. Ya, ini jadi perbincangan yang menarik. Nah, ini ya saya juga jadi tertarik tadi Ustaz ketika diperbincangkan kalau kemudian kitab-kitab yang sebelumnya itu diturunkan justru jumlatan wahidatan langsung semuanya begitu Ustaz. Tapi kenapa di masa Rasul di masa Nabi Muhammad ketika turun Al-Quran justru kemudian bertahap? Tadi beberapa hikmah sudah disampaikan, tapi kita jadi penasaran juga kenapa sih harus beda dengan nabi-nabi yang lain Ustaz? Betul. Jadi begini, pertama ini salah satu keistimewaan. Kalau ditanya kenapa, ilatnya tidak mungkin kita tidak menemukan keterangan tentang ilat. Gitu ya. Tidak ada. Secara nas, secara letterlek gitu ilatnya itu. Tapi para ulama menyebutnya bukan ilat, tapi hikmah. Betul. Hikmah. Jadi hikmah itu hikmah turunnya yang kita petik. Pertama hikmahnya itu kenapa turun dulu jumlah wahidah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Kenapa? Karena kan mungkin saja turun itu langsung dari Lauhil Mahfuz oleh Jibril. Allah memerintahkan langsung ke Nabi Muhammad secara bertahap. Tapi Allah turunkan dulu secara jumlatan wahidatan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Ini para ulama ulumul Quran, para ulama ahli tafsir menyebutnya itu sebagai tasyrif, sebagai penghormatan, sebagai menunjukkan kadar atau kedudukan Al-Quran yang sangat mulia. Dan itu kemuliaan itu bukan sebagian-sebagian, tapi sejumlahnya. Dan itu memberitahukan kepada penduduk langit bahwa ini turun Al-Quran. Itu hikmah ya. Nah, jadi hikmah yang dipetik gitu ya. Beda dengan ilah. Beda. Hikmah dengan ilah itu beda gitu ya. Karena beberapa syariat itu kita tidak bisa menentukan ilahnya gitu ya. Termasuk Allah menurunkan ini para ulama menyebutnya hikmah, bukan ilah gitu ya. Nah, pertama hikmah turun Quran sekaligus itu adalah tasyrif ya, untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran ini, untuk menunjukkan kadar Al-Quran ini begitu besar, begitu sangat agung, dan ini memberitahukan ke penduduk langit ini kitab terakhir diturun gitu. Nah, lalu Allah turunkan dari Sama'id Dunya itu kepada Nabi Muhammad. Dan ini satu lagi nih kuncinya.
melalui malaikat Jibril. Nah, itu tidak bisa dihapus itu. Jadi ayat Al-Qur'an itu semuanya turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Ya, jadi jadi ayat Quran itu semuanya melalui malaikat Jibril. Lihat saja kalau misalkan di definisi di Al-Qur'an itu pasti ada turun itu melalui malaikat Jibril. Dalam Al-Qur'an sebutan nazala bihi ar-ruhul amin. Ya. Kami turunkan nazala bihi. Turun, kalau nazala bi itu artinya kalau misalkan jaa bi wasala bi itu artinya membawa. Nah, nazala turun bihi dengan Al-Qur'an, maksudnya yang membawa Al-Qur'an sebagai perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Ar-Ruhul Amin, gitu ya. Nazala bihi ar-Ruhul Amin litakuna minal munzirin, ya. Jadi ala lisanika bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin. Nah, lalu kenapa atau apa hikmah turunnya Al-Quran dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap? Pertama, setidaknya ini ada beberapa hikmah. Satu tadi, untuk menguatkan hati Nabi. Tasbitu qalbi Muhammadin SAW. Linusabbita bihi fuadak. Tadi kan? Linusabbita bihi fuadak. Untuk nusabbit. Untuk menguatkan hati Nabi. Kenapa hati Nabi perlu dikuatkan? Tantangan dakwah Nabi di Mekah itu luar biasa. Di Madinah juga sama, gitu ya. Dan orang secara manusiawi, Nabi juga manusia. Betul. Secara manusiawi ketika menghadapi tantangan, rintangan, ya, intimidasi, ancaman dan semacamnya, itu pasti hati itu sedih. Hati itu down, gitulah bahasa ayeuna mah. Maka setiap turun Al-Qur'an itu menguatkan hati Nabi. Kenapa? Berarti saya ini bersama Allah. Allah itu membimbing kami. Gitu. Linusabbita bihi fuadak. Makanya ketika setelah wahyu pertama turun itu di Bukhari kan disebutkan. Sempat ada fatrah, ada masa kosong lama wahyu tidak turun. Kan Nabi bolak-balik ke langit itu kan. Nunggu turunnya wahyu gitu. Betul. Kenapa? Karena turunnya wahyu itu menguatkan hati Nabi. Itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua mempermudah menghafalnya, mempermudah mempelajarinya, mempermudah mengamalkannya. Warattalnahu tartila. Gitu ya. Nah, itu untuk mempermudah. Kalau turun langsung kayak sekarang kita kan Quran itu sudah ini kan, ya itu kan menghafalnya, mengininya kan lebih sesat. Coba kalau sedikit-sedikit. Gitu. Itu turun sedikit kan sahabat begitu. Setiap turun dihafal. Setiap turun diamalkan. Itu adalah tashil, ya, taisir, mempermudah. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah disebutnya musayaratul hawadits wal waqa'i. Ya, untuk mengiringi seiring sejalan dengan apa? Dengan peristiwa yang terjadi. Begitu terjadi peristiwa, turun ayat. Itu kan lebih mengena. Begitu ada pertanyaan, turun ayat. Makanya banyak Al-Qur'an itu yas'alunaka. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka anil anfal. Itu kenapa ada pertanyaan, turun. Coba kalau kan teksnya seperti itu. Karena Allah sudah tahu sebelumnya, gitu ya. Coba kalau misalnya gini, turun ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Padahal belum ada yang bertanya. Kan bingung. Ini siapa yang bertanya? Tapi begitu ada yang bertanya kepada Nabi, kemudian turun ayatnya. Bertanya kepadamu Muhammad orang-orang tentang hukum ini, maka hukumnya seperti ini. Itu kan lebih kena. Gitu ya. Jadi sebutnya musayaratul hawadits wal waqa'i, gitu ya. Atau juga ini sebutnya dari hikmahnya turun Al-Qur'an itu at-tadarruj fit tasyri'. Jadi prinsip gradualitas, prinsip bertahap di dalam syariat. Karena apa? Karena syariat Islam itu salah satu cirinya adalah dia proses turunnya itu bertahap. Yang paling mudah contohnya itu adalah khamr. Iya, betul. Khamr ini kan orang-orang Arab itu begitu sangat sudah kecanduan gitu ya, dan menganggap khamr ini minuman biasa gitu. Coba kalau sekaligus turun khamr itu haram, mungkin mereka sulit untuk meninggalkannya. Tapi ketika yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Katakan, khamr maisir itu manfaatnya ada, madaratnya juga ada, dosanya juga ada, tapi dosanya lebih besar, madaratnya lebih besar. Orang kan mulai berpikir, gitu kan? Turun lagi ayat, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan deket-deket kau salat dalam keadaan mabuk, gitu kan?
Orang harus pikir, oh ya, nanti mabuk boleh tuh. Asal jangan mau ketika mau sholat. Iya, makin terbatasi. Makin terbatasi. Sesudah terbatasi maka turunnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijum min amali syaitan. Itu salah satu hikmah turunnya Al-Quran secara apa? Secara bertahap. Ada lagi hikmah lagi. Oke. Tahaddil Arab. Apa tuh Ustaz? Tahaddi itu menantang orang Arab untuk mendatangkan satu ayat atau satu surat yang sama dengan Al-Quran. Jadi jangan dulu ditantang satu Al-Quran, jangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu, coba datangkan yang sama dengan Al-Quran. Satu surat saja, satu ayat gitu kan. Bisa tidak? Dan tidak ada, ya bisa. Gitu ya. Dalam ayat lain sebutkan ya, meskipun manusia dengan jin saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Jadi ditantang. Itu tahaddi. Itu ya. Nah, jadi kemudian ya itu diantara hikmah-hikmahnya ya, diantara hikmah-hikmah Al-Quran turun secara bertahap. Menarik pemirsa Persis TV. Ternyata bukan tentang kenapa sih begitu ya kita mempertanyakan, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari proses turunnya Al-Quran. Kenapa dari bagaimana hikmahnya ketika turun dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia, langit dunia, kemudian dari langit dunia diturunkan secara bertahap pada Rasulullah SAW. Ternyata banyak sekali hikmah, mulai dari menguatkan hati Rasulullah, termasuk juga memudahkan kita untuk memahami setiap ayat, setiap surat, agar betul-betul bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik juga nih Ustadz, pemirsa Persis TV juga mungkin merasakan di tengah-tengah masyarakat, karena tadi nuzul Quran itu sering dianggap sebagai momen istimewa, dan memang betul begitu ya, momen istimewa. Tidak ada yang bisa menggugat itu begitu. Tapi seringkali di masyarakat ada fenomena Ustadz, ketika ini sesuatu momentum yang istimewa, perlu tidak sih ada perayaan-perayaan khusus begitu atau amalan-amalan khusus? Karena yang sering terjadi di masyarakat, kita juga banyak yang meyakini begitu di tengah masyarakat, Quran itu turunnya tanggal 17 Ramadan, sehingga 17 Ramadan itu biasanya gegap gempita, meriah, ada acara-acara khusus. Nah, kalau tadi sempat disinggung di awal, justru turunnya di malam Lailatul Qadar ini yang benar seperti apa begitu Ustaz menyikapinya? Kan tadi sebutkan, turunnya itu 2 tahap. Tahap pertama adalah secara keseluruhan, dan itu pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu bukan pada tanggal 17, kan sudah sepakat dalam hadis Bukhari, sebutkan kata Rasul cari di 10 terakhir. Berarti kalau kata orang Sunda di malam lilikuran. Nah, lilikuran itu 21, 22, 23. Tapi yang ganjil gitu, yang ganjil. Nah, itu kan nah itu Lailatul Qadar itu utamanya itu malam turun Al-Qur'an. Dan kalau kita isi dengan ibadah, maka dia lebih baik dari 1000 bulan, gitu kan? Dia lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lalu kok katanya ini kan 17, katanya 17 Ramadan. Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Yang 17 ini bukan Quran turun seluruhnya, gitu. Tapi sebagian riwayat menyebutkan bahwa ayat atau wahyu pertama kan Nabi itu sebelum turun wahyu pertama itu, Nabi dalam hadis Bukhari sebutkan hubbiba ilaihil khala, diberikan kecintaan untuk menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Apa? Bertahanus, gitu kan? Nah, mengambil bekal ke Khadijah kemarin, sampai satu malam datang Jibril, kemudian mengatakan kepada Nabi, Iqra. Ma ana biqarin, Iqra, ma ana biqarin. Kemudian faghattani, kata Nabi itu, kemudian Jibril memelukku, menggoyang-goyangku, gitu ya, sampai aku merasa capek, sampai Jibril membimbing, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat ini ada hadis riwayat Muslim mengatakan awal ayat turun itu adalah hari Senin itu adalah hari pertama aku diutus dan hari aku dilahirkan. Nabi lahir hari Senin. Dan Nabi juga menerima wahyu pertama itu hari Senin. Nah, itu di dalam riwayat Muslim disebutkan seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tanggal 17. Sehingga sering diperingati 17 itu turunnya Al-Quran. Nah, kalaupun itu adalah turun Al-Quran, maka itu bukan turun Al-Quran yang seluruhnya. Karena itu Lailatul Qadar. Nah, ini jadi biar nggak bingung masyarakat.
nu leres nu mana gitu. Yang betul yang mana? Turun Quran itu tanggal 17 atau di ini gitu. Nah, lalu pertanyaan tadi yang menarik, apakah kita harus memperingatinya? Yang paling penting dari Al-Quran itu bukan memperingatinya. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Buat apa kita memperingati Al-Quran, diupacarakan gitu ya, tapi kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada sunnahnya, memang karena kita tidak mendapatkan. Kalaupun kita berkaca kepada Nabi itu peringatan-peringatan kan hanya dua, gitu ya, hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Meskipun alasan ya saudara-saudara kita yang mengadakan peringatan itu justru ini untuk mengingatkan kita agar kita ingat Al-Quran. Oke, kalau begitu maka yang paling penting itu bukan peringatannya. Yang paling penting itu justru adalah bagaimana kita ingat terhadap Al-Quran itu bagaimana dengan dekat dengan Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Kembali, kan sekarang katanya Quran itu turunnya secara jumlah wahidah. Kita sudah mendapatkan jumlah wahidah. Mempelajarinya bisa bertahap. Betul. Enggak, mempelajarinya kan bertahap. Tidak mungkin kita mempelajari membacanya bertahap kan jarang, bukan tidak ada ya. Jarang orang yang membaca Quran satu hari. Kita bisa 1 juz 1 hari. Bahkan bukan hanya 1 juz, kalau misalkan bisa 1 lembar 1 hari konsisten sudah luar biasa sebetulnya gitu kan. Nah, kalau bisa 1 juz 1 hari gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya itu secara bertambah kan Ustaz Aceng sering menyebutkan Quran itu adalah pedoman seumur hidup. Dan beliau menginikan ternyata kalau kita itu hitung, kalkulasikan jumlah ayat Al-Quran berapa, jumlah hari yang kita miliki per tahun berapa, gitu kan. Kata beliau itu kan, kalau sehari kita 1 baris baca Quran, maka itu selesai di umur 45 tahun. Oh, terhitung cepat. Gitu. Pahami? Jadi sehari sebaris itu, sehari, dan itu mulainya bukan dari umur 1 tahun kan? Iya, betul. Nah, gitu. Mulainya dari umur 15 tahun kata beliau itu. Kalau salah gitu. Nah, itu kalau kita konsisten 1 hari 1 baris kata beliau itu. Membacanya, menghafalkannya, memahaminya, terus saja itu akan selesai di umur 45 tahun. Sisanya itu adalah untuk murojaah gitu. Nah, itu kan kalkulasi, tapi kan banyak sekarang metode-metode yang ketika kita belajar itu adalah secara bertahap. Qurannya sudah ada, tapi kita kan bisa membacanya, memahaminya itu secara bertahap. Dan hikmah lain adalah kalau bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, maka hikmah lainnya adalah ya Ramadan ini momentum ya. Kita mungkin selama di luar Ramadan itu lebih sibuk dengan gadget daripada dengan Quran gitu kan. Lebih sibuk dengan hal-hal lain daripada Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa menyuruh orang meninggalkan gadget karena itu jadi kebutuhan pokok sekarang. Tapi kan kadang-kadang gadget itu banyak lahunnya, banyak yang lalainya. Maka di gadget itu ada aplikasi Quran ya, ada aplikasi, tapi kan jarang dibuka. Iya. Yang sering dibukanya itu adalah media sosial gitu ya. Nah, maka coba kita mungkin di Ramadan ini memprogramkan dalam sehari kita meluangkan waktu untuk Al-Quran itu berapa menit? Ya, misalkan apakah 30 menit? Apakah 1 jam? Tapi konsisten. Gitu. Betul-betul ini. Ya. Jadi peringatan juga bagi kita pemirsa Persis TV di bulan Ramadan, buat bulan Al-Quran. Betul. Bisa juga. Untuk kemudian bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kembali kita pada Al-Quran. Peringatan khususnya adalah kita berikhtiar setiap saat, setiap waktu pemirsa Persis TV untuk membaca, memahami, sampai kemudian mengamalkan. Bahkan tadi disampaikan oleh Ustaz Haris, perumpamaannya begitu yang sering disampaikan oleh Ustaz Aceng, ternyata kalau kita konsisten saja pemirsa Persis TV, setiap hari 1 baris bisa selesai di usia 45 tahun. Nah, mudah-mudahan ini jadi pengingat kita di bulan Ramadan ini. Kembali pada Al-Quran sedikit demi sedikit pemirsa Persis TV, asal kemudian kita terus berikhtiar untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Di akhir ini mungkin Ustaz ada pesan ataupun juga nasihat yang disampaikan pemirsa Persis TV, silakan Ustaz. Baik. Pesan yang ingin saya sampaikan buat saya pribadi, buat Kang Alfa dan semuanya, marilah kita jadikan, kalau apa tadi ini tagline kita di syiar menggema Ramadan penuh makna. Syiar bergema Ramadan penuh makna. Tidak mungkin syiar Ramadan itu bergema, tidak mungkin Ramadan itu penuh makna kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan tidak dekat dengan Al-Quran. Itu saja mungkin
Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menemani kebersamaan kita di hari ini. Jadi ikhtiar kita pemirsa Persis TV untuk betul-betul menggemakkan syiar Ramadan, memaknai Ramadan dengan kedekatan kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan perjumpaan kita di hari ini pemirsa Persis TV semakin menguatkan semangat kita untuk kembali berdekatan dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, kemudian menghafalkannya, sampai dengan mengamalkan isi Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih juga pemirsa Persis TV yang sudah menyimak kebersamaan kita dalam Ramadan kita Persis TV, syiar menggema Ramadan penuh makna. Dan akhirnya saya Alfa Laufa juga pamit undur diri. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan